Well, come back with me. Okay, today's topic is about present continuous tense and simple past tense. Okay, let's jump to the material. Okay, pada slide ini kita akan masuk ke meaning dari present continuous tense. Bisa juga kita sebut fungsi dari present continuous itu sendiri ya. Oke, ada dua fungsi dari present continuous. Yang pertama, in progress. Started in the past and right now still in progress. Nah, jadi sebuah kejadian tersebut terjadi pada masa lampau dan hari ini, right now, masih in progress ya, masih berlangsung. Oke, langsung kita masuk ke contoh pertama, yaitu I am reading newspaper. I am reading newspaper. Oke, saya sedang membaca koran. Bisa kita analogikan seperti ini. Saya membaca koran pada pukul 7 pagi. Dan pada pukul 7:10 saya masih membaca koran. Ya, seperti itu ya. Dari masa lampau dan masih terjadi pada masa sekarang. Itu adalah fungsi dari present continuous nomor 1. Kemudian lanjut ke fungsi dari present continuous nomor 2, yaitu in progress around now. Something happening in your life around now. Langsung kita masuk contoh ya. Pertama, she is trying to lose weight. She is trying to lose weight. Artinya, dia perempuan mencoba menurunkan berat badannya. Nah, bisa kita analogikan seperti ini. Hari pertama, dia perempuan tidak melakukan diet tersebut ya. Hari pertama dia tidak melakukan diet tersebut. Kemudian hari kedua perempuan ini melakukan diet tersebut ya. Oh ya, saya lupa. Ini around now ya. Kita bisa analogikan selama seminggu atau selama sebulan. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia mencoba diet ini untuk jangka waktu tertentu misalnya. Misal seminggu atau sebulan kayak gitu ya. Kemudian hari kedua dia melakukan diet ya. Melakukan diet, kemudian hari ketiga dia tidak melakukan diet lagi. Kemudian minggu depannya dia melakukan diet lagi ya, kayak gitu. Jadi in progress around now. Jadi kejadian tersebut berprogres seperti itu ya. Itu adalah meaning dari present continuous nomor 2. Oke, pada slide ini saya akan membahas form dari present continuous tense. Yaitu pertama, subject plus be plus verb ing. Oke, jadi simple banget fungsinya, formnya dari present continuous tense itu sendiri. Seperti contoh pertama, nomor 1 yaitu I am working. Jadi to be-nya adalah am ya, karena dia subjeknya I. To be-nya dia pakai am, kemudian work ditambahi verb ing ya, jadi working. Seperti lagi yang nomor 2, you are working. Nah, di sini cuma diubah to be-nya doang ya. Karena subjek di sini adalah you, maka to be-nya adalah are. Kayak gitu ya. You are working. Nomor 3, he is swimming. Nomor 4, it is speaking. Nomor 5, we are singing. Nomor 6, they are working. Oke, seperti itu adalah form dari present continuous tense. Okay, simple past tense. The function is, we use simple past tense to talk about finished action, states, or habits in the past. Nah, jadi di sini simple past gunanya untuk digunakan untuk sebuah kalimat yang menyatakan finished action, yaitu kejadian yang sudah terjadi di masa lampau ya, in the past. Okay. Lalu, we use simple past
to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Nah, di sini di garis bawahi ya, specific time. Oke, jadi ada waktu spesifiknya. Contoh, ini time signalnya yang di poin 3 ya. Yang pertama adalah yesterday, 2 days ago, this morning, last year, last night, and last month. Nah, di sini tuh banyak sekali contoh-contoh time signal. Nggak cuma ini doang, biasanya tuh ada last apa gitu ya. Banyak sekali. Kemudian kita lanjut ke formula. Nah, di sini ada rumusnya nih. Kalau misalnya kalian menggunakan positive sentence ya, dia menggunakan verb 2. Lalu, jika kalian menghadapi soal dengan negative sentence, dia menggunakan verb 1. Kemudian, interrogatif atau kita bisa bilang kalimat tanya. Nah, dia di sini menggunakan verb 1. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Di slide ini terdapat beberapa subjek ya. I, you, we, they, he, she, it. Oke, kalian pasti sudah pernah, ya sudah familiar lah dengan subjek ini kan, subjek pokoknya dari bahasa Inggris. Nah, kalau kita langsung masuk ke dalam kalimat positif dari simple past, dia menggunakan verb 2 ya, verb 2 yang dipakai. Contoh langsung. I sang a R&B song yesterday. I sang a R&B song yesterday. Artinya, saya menyanyi lagu R&B kemarin, oke? Nah, verb 2-nya itu sang kan dari sing ya. Sing itu verb 1 kan ya, dari simple present ya. Kalau misalnya kalian kemarin dengerin ya, pelajaran sebelumnya ini kan simple present. Nah, simple presentnya sang itu sing, oke. Jadi kayak gitu ya. Kemudian lanjut, saya kasih contoh lagi. Okay. We swam in the river yesterday night. Okay. We swam in the river yesterday night. Okay, jadi kita berenang di sungai kemarin malam. Kayak gitu ya. We swam ya, we swam. Swam itu verb 2 dari swim. Jadi seperti itu untuk kalimat positif dari simple past. Lalu kita akan lanjut ke kalimat negatif dari simple past ya. Nah, di sini beda. Di sini verb yang digunakan bukan verb 2, tapi verb 1. Karena dia did not. Kenapa kayak gitu? Karena did ya, ingat-ingat did ini termasuk ke dalam kategori modal. Nah, semua modal itu harus, setelah modal, harus menggunakan verb 1. Walaupun dia tergolong simple past, semuanya harus verb 1 ya. Jadi setelah modal harus verb 1. Oke? Contoh. I didn't sing a R&B song yesterday ya. I didn't sing a R&B song yesterday. Bahasa Indonesianya, saya tidak menyanyi lagu R&B kemarin kan ya. Jadi dari abis did not kita langsung jump to the verb 1. Oke, sing ya kayak gitu. Kemudian interrogatif. Nah, di sini kita bisa pakai did dan did not. Jadi sama seperti untuk kalimat negatif ya. Si interrogatif ini juga memakai verb 1 sebagai kalimat kata kerjanya ya. Karena apa? Karena ada did ya. Did itu termasuk modal. Oke. Contoh. Did you swim in the river yesterday night? Did you swim in the river yesterday night? Oke. Jadi kayak gitu ya.
apakah kamu berenang di sungai kemarin malam? Seperti itu. Dari simple past untuk penggunaan untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Lalu, untuk series of completed actions in the past. Nah, series ya. Jadi kita udah tahu di dalam kalimatnya itu series. Jadi berkelanjutan, oke? Jadi bisa kita bilang ini kalimat berkelanjutan. Nah, cirinya ada tanda koma dan juga ada tanda N. Oke, kalimat N. Contoh langsung kita lihat di example-nya. Nomor 1. You work out at the gym. You took a shower and you went to school. Oke. Nah, di sini itu ada kalimat ada tanda komanya kan. Yang pertama jadi you work out at the gym, you took a shower, and you went to school. Nah, jadi yang saya akan garis bawahi di sini itu kalimat N. Kata N. Nah, ya. Jika kalian akan membuat kata N, akan membuat kalimat series ya. Nah, jadi kata kuncinya di sini kita lihat di verbnya. Di sini kan kita pakai verb 2, ya kan? Verb 2-nya dari work kan work, pakai ed ya. Kemudian kita lihat lagi ke kalimat selanjutnya yaitu took, ya. Kemudian kalimat selanjutnya lagi yaitu when. Nah, jadi karena ini series ya, kita pakai verb yang sama. Kalau misalnya dari awal kamu pakai verb 2, maka kalimat kedua juga harus pakai verb 2. Kalimat selanjutnya juga harus pakai verb 2, ya. Nggak boleh kalau misalnya kamu di kalimat pertama nih, you work out at the gym, you took a shower, and you go to. Itu nggak boleh ya. Harus you went to school karena ini adalah series. Nah, di situ adalah kata kuncinya. Oke. Lanjut ke irregular verb. Nah, jadi di dalam simple past tense ada 2 verb yang digunakan. Pertama, regular, kedua, irregular. Yang regular itu ciri-cirinya ditambahin ed di belakang. Kayak misalnya work tadi ya, work pakai ed. Work ditambahin ed dibaca jadi work. Oke? Nah, itu irregular. Jadi itu verb yang lumayan gampang daripada irregular. Nah, yang irregular ini harus pakai metode penghafalan ya. Jadi seperti contoh be. Dia di sini untuk past tense-nya dia ada was dan juga were. Be itu to be ya. Kan kalau misalnya di simple present kita pakai is, are, and. Oke? Kemudian lanjut go. Past tense-nya when, know, knew, give, gave, have, had, made, met, think, thought, buy, told, kept, got, and said. Nah, jadi itu untuk materi simple past tense untuk kali ini. Oke, terima kasih semuanya udah mendengarkan. See you next time.